Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gin Speak Up. Kali ini ada sebuah pickup ya yang mau di rewind. Ini jadi pickup dari ownernya yang ngegulung SH6 ya kemarin. Jadi ini dikirim lagi satu buah pickup di Marzio Puff Pro. Katanya di Marzio Puff Pro. Apa namanya? Di Marzio Puff Pro yang bawaannya Ibanez JM ya, JM yang di awal-awal tahun 90-an. Jadi ini sebetulnya pickup yang langka gitu ya, pickup langka karena speknya berbeda dengan Puff Pro yang sekarang gitu. Jadi ini kita buka dulu. Kita lihat dulu aja kondisi pickupnya seperti apa. Jadi nanti kita bisa melakukan apa namanya? Treatmentnya bisa kita tentukan nanti mau di bagaimana. Oke, ini pickupnya ya. Ini apa bawaannya Gem Flower ya, Gem Flower yang Jepang asli ya, bukan yang Gem Flower yang harga 2 jutaan 3 jutaan buatan KW-KW gitu ya. Ini ori. Di sini bisa kalian baca di Marzio Pickup Made in USA, dan ini udah dikotak-atik sepertinya. Jadi kita ukur dulu aja. Jadi tadinya saya pikir kalau misalkan ini kondisi pickupnya masih sehat ya sayang gitu ya untuk di rewind, karena ini ininya apa namanya pickup ini langka gitu, bukan pickup umum. Ini masih ada nilainya. Nah tapi di fullnya dia udah nggak ada ya, dari coil tab menuju ke hotnya udah nggak ada. Jadi ini magnetnya Alnico 5, dan karena diminta menjadi speknya di Marzio Evo, berarti ini nanti akan menjadi keramik magnetnya ya. Kita tukeran aja. Nanti saya kasih magnet yang baru, dan magnet yang lamanya nanti ya saya ambil aja. Nah ini udah banyak lem tembaknya kayaknya nih, kondisinya mengenaskan sekali pickupnya nih. Kita buka dulu. Dan ini kalau pickup di Marzio kalau udah lama tuh aromanya sedap-sedap gimana gitu ya, dan lengketnya itu luar biasa. Kita buka lagi. Nah ini bisa kalian lihat di sini magnetnya. Nah ini warnanya putih ya, ini kotor aja jadi kelihatannya hitam. Jadi ini magnetnya Alnico 5. Ini saya bongkar dulu aja supaya nanti kita bisa lihat langsung dalamannya seperti apa. Oke baik, ini udah dibuka ya, pickupnya sudah dibuka, dan sekarang kita lihat ini magnetnya, magnet Alnico 5 ya. Lalu ini kabelnya udah keras dan udah rapuh ya, nanti sekalian kita ganti kabelnya supaya ya untuk menghindari misalkan nanti ada kesulitan dalam dalam penyolderan, atau misalkan nanti ini ada resistansi di sini sehingga pickupnya tidak bisa berfungsi dengan maksimal. Jadi nanti sebaiknya kita ganti aja. Dan ini sekarang kita buka gulungannya. Kita lihat gulungannya seperti apa. Apakah seperti yang banyak orang bilang bahwa pickup itu kawatnya harus yang hitam atau kawat plain enamel baru bagus. Kalau pakai kawat-kawat yang warna tembaga itu pickup gembel. Ya seperti biasalah, banyaklah yang ngomong-ngomong kayak gitu. Hasil googling atau hasil kata temennya, tapi ilmunya dia nggak punya. Dan terlihat kawatnya poli lagi, sama seperti saya modalkan yang kemarin, kawatnya juga poli. Dan ya sebenarnya kalau menurut saya pribadi nggak ada pengaruhnya ya untuk
kawat warna ini, kawat warna itu, yang penting tembaganya bener gitu, murni. Karena beberapa pengrajin pickup ya bukan cuma di Indonesia, di negara lain pun terbagi menjadi dua ya. Ada yang mengatakan paling penting dari warna kawat, ada yang bilang itu nggak pengaruh. Dan kalau menurut pengalaman saya sih, ya nggak pengaruh, cuman bikin harganya jadi lebih mahal aja. Cuman ya karena banyak yang berkepentingan di situ gitu ya. Jadi kalau membicarakan masalah seperti itu tuh ada aja nanti yang marah-marah gitu dari pengrajin yang lain. Cuman ya udahlah, kita balik lagi aja ke pickup ini. Nah, ini masih isolasi bawaan aslinya di Marzio ya. Ini udah rapuh. Jadi ini saya buka dulu kawatnya, nanti kita lakukan penggulungan. Oke, baik, ini udah dibongkar ya. Ini kawatnya. Kawat ini ada 2. Langsung kita taruh di penampungan kawat. Lalu ini bobinnya ya. Ini bobinnya masih cukup bagus. Dan ini sebenarnya Puff Pro JM bukan yang pertama kali saya gulung ya. Dulu tahun lalu ya, kurang lebih itu saya pernah menggulung 1 set. Lupa dari mana gitu. Cuman warnanya merah gitu ya. Nanti kalau fotonya masih ada nanti saya lampirkan. Dan sekarang ini mau dijadiin JM. Jadiin Di Marzio Evo yang bridge. Jadi Di Marzio Evo itu secara secara speknya itu menurut web dari Di Marzio-nya sendiri itu adalah 13,84 kilo. Tapi pada kenyataannya di saat diukur itu yang aslinya itu hanya sekitar 12, berapa lah gitu. Cuman ya untuk menghindari komplain, jadi nanti kita bikin ke 13,84 aja. Dan Evolution itu memiliki gulungannya mismatch ya, jadi antara coil yang bawah dengan coil yang atas itu nilainya berbeda ya. Nanti pokoknya dibuat seperti itu juga. Jadi ini langsung saya persiapkan dulu ya, kita akan gulung dari coil yang bagian bawahnya dulu ya, yang dari groundnya. Oke, baik, ini udah siap ya. Langsung aja kita lakukan penggulungan. Jadi ini yang south coilnya dulu kita gulung pelan-pelan aja, karena saya juga masih menyesuaikan dengan karakter dari alat gulung yang ini. Oke, udah dapat 1041. Saya selesaikan dulu sampai selesai. Oke, baik, ini udah selesai ya untuk pickup untuk coil yang south-nya. Kita lepas dulu. Ini hasil gulungannya. Langsung aja kita lanjut ke coil yang north-nya. Oke, baik, ini coil keduanya udah ditempel ya. Langsung aja kita lakukan penggulungan. Kita cek dulu arah putarannya udah benar. Kita lurusin dan kita gulung ya.
Oke baik, udah dapat 1358. Saya selesaikan dulu untuk gulungan yang ini. Oke baik, ini udah selesai juga ya. Langsung aja kita angkat dari winder. Lalu kita pasang solasi dan kabel ya di ujung coilnya. Oke baik, ini udah selesai ya, udah selesai. Jadi langsung aja kita ini coilnya. Bisa kalian lihat ya, coil yang ini lebih tebal dari coil yang ini. Jadi ini konsepnya mismatch ya. Jadi sekarang langsung aja kita pasang dulu magnetnya. Ini magnetnya udah keramik ya. Di sisi selatan. Lalu kita taruh di sini. Kita pasin dan kita baut. Bautnya sepertinya kurang panjang ya, karena ini magnet keramik untuk Evo itu dia lebih tebal, dan ini ternyata masih masuk, masih bisa. Jadi ini kita baut. Setelah itu kita pasang coil utaranya. Oke, ini magnetnya sepertinya agak sedikit terlalu besar. Jadi ini saya adjust dulu ya. Oke baik, jadi ini udah terpasang magnetnya ya, sudah terpasang dengan sempurna. Jadi ini ukuran magnet aslinya agak sedikit lebih kecil karena ini screw guide-nya yang model lama ya, yang model tahun 80-90-an. Jadi ini screw guide-nya lebih tebal ketimbang screw guide yang zaman sekarang. Nah, jadi ini magnetnya nggak bisa masuk, jadi saya lepas aja. Tapi nggak ada masalah karena magnetnya tetap langsung menempel ke baut-bautnya dah, dan ini masih daya magnetnya itu pun masih kencang. Jadi nanti ini nggak akan ada pengaruh apa-apa. Ini masih aman. Jadi setelah itu langsung aja kita lakukan internal wiring ya. Jadi ini kita kupas dulu ujung-ujung kawat ini, kawat kabel. Nah ini sudah. Langsung aja kita hubungkan kuning ke kuning. Lalu kita solder ya supaya nggak lepas-lepas. Oke sudah. Lalu ini yang warna ungu ini ke putih, kita sesuaikan dulu panjang kabelnya. Oke, lalu kita solder lagi. Nah, jadi passingnya di Marzio itu clockwise dengan magnetnya mengarah ke utara ya. Ini berbeda dengan passing pickup yang standar yang saya buat. Tapi karena ini originalnya, jadi kita bikin mengikuti passing originalnya aja. Karena takutnya ini pickupnya satu set gitu kan, yang matinya yang ini aja. Nanti kalau dibikin seperti yang standar passingnya saya malah out of pace nanti jadinya. Ini warna hitam ke ungunya coil utara. Solder lagi. Lalu yang terakhir warna merah ketemu dengan merah lagi. Ini sebagai hot outputnya. Oke. Nah
ini sebelum kita kasih tubing, kita ukur dulu. Jadi ini 13,84 dengan toleransi 5%. Bahkan di salah satu trade dari luar ya, ada yang hasil pembacaan evolution bridge ini 14,2. Dan itu sah-sah aja ya, karena toleransinya 5%. Jadi kita coba dulu. Dan ini harusnya agak sedikit lebih tinggi terbacanya karena habis disolder ya, masih ada panas-panasnya gitu. Ini belum keluar ya nilainya. Coba lagi. Nah, ini 14,12. Ya, nanti setelah dipotting dan didinginkan biasanya akan turun sedikit, lebih mendekati ke 13,84. Karena ini udah udah keluar nilainya dan udah on spec. Jadi sekarang kita kasih tubing dulu di ujung-ujung kabelnya. Kita butuh 4 buah ya. Ini kita bakar, tapi koreknya nggak tahu di mana. Jadi ini di skip aja ya. Oke baik, ini udah selesai dikasih tubing. Lalu setelah itu kita selipkan ya kabel ini di bawahnya bobin. Nah, setelah itu kita bisa melakukan potting. Tapi ini sepertinya bautnya agak terlalu kencang, baut di bawah ini. Jadi kita kendorin sedikit, jadi supaya nggak miring seperti ini ya. Sedikit aja kita kendorin. Nah, ini lebih baik ya. Oke, langsung aja kita potting. Oke baik, ini pickupnya. Langsung aja kita masukkan ke lilin dan kita tunggu udaranya keluar semua ya, gelembung-gelembung. Nah itu seperti itu, sekitar 7-10 menit. Oke baik, ini udah selesai ya. Jadi langsung aja kita angkat pickupnya dan kita bersihkan. Oke, pickupnya jadi mengkilat lagi ya. Ini sekarang kita tunggu sampai dingin, lalu kita kasih solasi. Oke baik, ini udah selesai, pickupnya sudah didinginkan, sudah disolasi, dan ya udah siap. Jadi sekarang kita lakukan pengukuran. Jadi ini mismatch ya antara coil 1 dan coil 2 nya, nilainya tidak sama. Ini 13,84 dengan toleransi 5% seperti biasa. Ini testernya, baterainya udah mau habis. Nah ini 13,8382 84 83. Oke, udah ada on spec. Lalu ini dari ground ke coil tap, ini adalah 8,28. Lalu dari coil tap menuju hot ini ada 5,8. Jadi saya rasa sudah cukup jelas ya untuk untuk reparasi pickup Puff Pro JM ini menjadi Dimarzio Evolution. Jadi sebelum kita kirim, nanti kita tes dulu ini soundnya seperti apa. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kinis Pickup.